Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakih dengan NIM 2436641. Pada video kali ini kita akan melanjutkan sistem akademis kita ya. Di sini kita akan coba menambahkan modul baru, yakni modul presensi ya. Jadi nanti dosen akan meng-create QR code untuk absensi. Lalu mahasiswa akan men-scan QR code-nya ya yang sudah di-generate oleh dosen untuk melakukan absensinya. Seperti biasa, di sini saya menggunakan encoder ya untuk agennya. Untuk promnya sudah saya siapkan di Notepad ya. Total ada 7 prom ya yang saya gunakan untuk membangun modul presensi ini. Untuk dokumentasi lain nanti saya sertakan di deskripsi video ya. Jadi langsung saja kita mulai ke prom yang pertama. Pada prom pertama ini kita fokus ke strukturnya terlebih dahulu ya. Di sini saya meminta Quen untuk membuat file ya untuk modul baru bernama attendance system. Di sini saya menambahkan aturan ya supaya Quen-nya itu tetap fokus kepada tujuan dari prom ini ya dan tidak melenceng ke hal lain. Di sini saya berikan juga untuk struktur foldernya akan seperti apa. Lalu kita minta Quen untuk menambahkan beberapa tabel ya. Ada attendance session dan juga record. Lalu kita buat ketentuan juga di sini. Jadi semua modelnya itu inherit dari base kita dan juga foreign key-nya itu harus ke table yang existing ya. Dan nantinya di file model perlu ditulis create all ya untuk tabelnya nanti. Jadi output yang diharapkan dari prompt pertama ini filenya itu sudah siap ya. Lalu tidak ada error saat dijalankan aplikasinya. Dan juga tabel-tabelnya itu sudah muncul ya di database. Jadi ini adalah sebagai fondasi ya untuk modul kita ini, modul presensi. Jadi kita bisa lanjut ke prom yang kedua. Untuk prom kedua di sini, seperti biasa kita eh, buat aturannya ya supaya tetap fokus. Lalu tujuan dari prom kedua ini adalah membuat API ya, API presensi berbasis QR code. Jadi nanti eh, ada beberapa endpoint yang perlu dibuat ya. Dari sisi dosen, kita perlu endpoint untuk generate QR ya per sesinya. Nanti request-nya ada dari schedule ID-nya dan juga session-nya ya. Untuk session-nya di sini ada 1 ya sampai 16 sesi, yang mana jika nanti dijalankan akan generate QR token ya. Dan juga nanti di set aktif ya untuk tokennya. Jadi ini baru sebatas token ya, belum berbentuk gambar QR. Lalu ada endpoint untuk mahasiswanya, untuk scan-nya. Di dalam endpoint itu terdapat token ya, token dari QR-nya. Misalkan di sini token yang unik ya. Lalu NIM dari mahasiswa tersebut ya. Jadi nantinya perlu divalidasi apakah token itu aktif ya. Dan juga kita perlu membuat agar tidak bisa presensi ganda ya. Misalkan beberapa kali melakukan presensi itu seharusnya tidak boleh ya.
Lalu hasilnya nanti dimasukkan ke dalam tabel ini yang sudah kita buat di prom yang pertama. Jadi outputnya nanti endpointnya itu sudah muncul ya di Swagger terlebih dahulu. QR tokennya juga valid, tidak ada duplikasi presensi, dan juga tidak mengubah sistem yang sudah berjalan ya. Jadi kali ini memang masih fokus di modul presensi ya. Itu untuk prom yang kedua. Kita bisa lanjut ke prom yang ketiga ya. Untuk prom ketiga ini, kita coba integrasikan ya hasil dari prom sebelumnya, prom kedua, ke dashboard dosen terlebih dahulu ya. Seperti biasa, di sini kita tambahkan aturannya, lalu kita juga tambahkan konteks kondisi dari sistem kita saat ini. Jadi kita sudah punya dua buah endpoint, lalu kita juga sudah punya tabel jadwal ya dari pembuatan modul jadwal. Jadi tujuan dari prom ini adalah menambahkan fitur presensi berbasis QR code ya di dashboard dosen. Jadi di sini kita meminta perubahan ya pada UI-nya. Jadi pada jadwal dosen di dalamnya ada mata kuliah yang diampu. Jadi kita perlu menambahkan eh, tombol baru ya untuk generate QR code nanti. Lalu untuk halaman presensi dosennya nanti akan menampilkan ini ya, informasi jadwal dan juga ada 16 sesi pertemuan ya. Nah, untuk setiap sesinya, jika belum ada QR code ya atau belum aktif, nanti ada button untuk generate QR yang nantinya saat diklik itu akan memanggil endpoint ini ya untuk mengenerate QR-nya, yang mana tadi request body-nya adalah ini ya, ID schedule dan juga sesi numbernya 1 sampai 16. Jika sudah aktif untuk sesinya, maka akan menampilkan QR code ya. Jadi di sini QR code-nya akan muncul di dashboard dosennya ya, yang nantinya siap di-scan oleh mahasiswanya ya. Lalu di sini ada beberapa aturan tambahan ya, seperti tidak boleh generate ulang, QR code hanya tampil untuk sesi tersebut dan sebagainya. Lalu di sini kita buat batasannya supaya tidak mengubah modul-modul lain yang tidak diperlukan ya. Jadi fokus pada fitur ini dosen. Lalu output yang diharapkan adalah ini ya, tombol presensi sudah muncul di tabel jadwal dosen. Bisa dibuka, ada 16 sesi, QR code-nya bisa di-generate, dan sebagainya ya. Itu untuk prom yang ketiga ya. Sekarang kita bisa lanjut ke prom yang keempat. Seperti biasa di sini kita berikan kondisi sistem saat ini. Jadi dashboard dosen itu sudah bisa generate ya QR code. Dan kita berikan juga konteks dashboard mahasiswanya ya. Jadi tujuan dari prom ini adalah menambahkan fitur presensi mahasiswa ya, berbasis QR code. Jadi nanti akan ada tombol untuk presensi di dashboard mahasiswa. Nanti dia menggunakan kamera ya, atau webcam. Nanti mahasiswa tersebut akan scan dari layar dosen dan nantinya akan dicatat ke
database ya. Lalu kita tambah juga aturan-aturan agar tidak kehilangan konteks ya. Lalu kita tambahkan juga untuk alur bisnisnya. Jadi saat mahasiswa membuka dashboard, nanti ada button untuk presensi ya. Saat diklik, kamera akan terbuka, lalu nanti QR code-nya terbaca, akan menghasilkan QR token ya, yang nantinya akan dikirim ke backend ya. Di sini kita berikan lagi untuk endpoint scan-nya. Jadi ini request body-nya adalah QR token dan juga NIM ya. Sesuai dengan prompt yang kedua tadi, jika berhasil akan disimpan ke table ini ya, table record. Untuk implementasinya, pada dashboard mahasiswa kita tambahkan button ya untuk presensi dan juga kita menambahkan modal ya untuk nanti ada tampilan kameranya dan juga area scan QR-nya. Lalu kita pakai JavaScript ya untuk mengaktifkan kameranya via ini user media, lalu menggunakan library QR scanner. Saat QR terbaca, maka akan stop kameranya ya dan langsung kirim ke scan ini ya. Untuk UX-nya di sini akan ada teks arahkan kamera ke QR code presensi. Jika kamera tidak tersedia, akan menampilkan error yang jelas. Jadi outputnya mahasiswa bisa scan QR ya langsung dari dashboard. Hasilnya akan masuk ke database record. Berarti kita tidak perlu membuat endpoint baru dan sebagainya ya. Jadi itu adalah prompt keempat. Kita bisa lanjut ke prompt yang kelima ya. Jadi fokus untuk prompt kelima ini adalah menambahkan keamanan untuk QR code. Jadi kita mau QR code-nya itu refresh setiap 1 menit ya. Seperti biasa di sini kita berikan dulu kondisi sistem saat ini. Tujuannya adalah untuk menambahkan fitur auto refresh ya untuk QR code-nya di setiap 1 menit. Lalu di sini kita tambahkan seperti biasa aturan-aturannya. Lalu kita buat juga alur bisnisnya ya. Jadi dosen itu membuka dashboard presensi. Jika sesinya itu aktif ya, maka QR code akan otomatis ya diperbarui setiap 1 menit atau 60 detik ya. Auto refreshnya dilakukan dengan cara memanggil ulang endpoint generate, lalu menghasilkan QR token yang baru ya. Jadi QR lama itu jadi tidak aktif, dan mahasiswa hanya bisa scan QR yang terbaru ya. Jadi pada dashboard dosen, kita tambahkan JavaScript ya untuk nge-refresh QR code. Kita set intervalnya 60 detik ya. Refreshnya itu hanya untuk sesi yang aktif dan juga QR code akan diupdate tanpa reload halamannya ya. Untuk JavaScript-nya, kita perlu mengambil semua sesi yang aktif dulu, lalu kita set untuk refresh-nya 60 detik dengan cara mengenerate ulang ya. Lalu kita update QR code-nya. Untuk output, QR code dosen itu sudah otomatis ya berubah dalam 1 menit, jadi setiap 1 menit. Jadi QR lama itu invalid ya, atau tidak bisa digunakan lagi, dan juga tidak merusak ya.
fitur yang sudah ada. Jadi itu adalah Prom yang kelima ya. Kita bisa masuk ke Prom yang keenam. Jadi untuk Prom yang keenam ini kita menambahkan fitur analitik ya untuk report presensi dan early warning. Itu biasa kita berikan kondisi sistem saat ini dan tujuannya adalah untuk menambahkan fitur report presensi dosen ya. Dan juga ada analisis early warning di AI rule based ya. Jadi di sini kita menambahkan report presensi ya per jadwalnya dan juga ada untuk ekspor laporan presensinya ke CSV. Lalu ada early warning untuk mahasiswa dan kelas dan juga ada insight ya, insight otomatis berbasis AI. Lalu di sini ada aturan wajibnya juga, di apa yang boleh dilakukan dan juga tidak dilakukan ya. Di sini kita perlu membuat endpoint baru ya untuk fitur ini. Jadi untuk reportnya kita menggunakan ini ya. Jadi per schedule ID hasilnya adalah ini, daftar mahasiswa, total sesi, jumlah hadir dan sebagainya ya. Lalu ada export CSV, endpointnya ini, outputnya berupa NIM, nama, hadir, dan sebagainya. Lalu ada early warning, endpointnya seperti ini. Jadi berdasarkan schedule ID juga. Untuk logic reportnya, kita perlu menjumlahkan total sesi ya per mahasiswanya. Lalu untuk kehadirannya kita menjumlahkan juga recordnya ya per mahasiswa. Untuk persentasenya adalah hadirnya dibagi dengan total sesi dikali 100. Untuk statusnya lebih dari sama dengan 75% itu aman, 50% sampai 74% itu peringatan, kurang dari 50% kritis. Untuk early warning berbasis AI-nya, untuk yang statusnya peringatan akan muncul ini ya, gak kritis akan muncul ini, ke rata-rata kehadiran di kelas itu kurang dari 60%, maka akan muncul ini. Jadi sesuai dari data database ya. Implementasinya untuk backend, kita menambahkan router baru ya, bernama The Nets Report, gunakan SQL Alchemy ORM, dan sebagainya ya, sini. Untuk isinya nanti ada sebuah tabel ya, yang berisikan presensi mahasiswa, ada statusnya juga, nanti juga ada tombol export CSV, dan juga ada eh, section early warning dan juga insight dari AI-nya. Jadi output yang diharapkan adalah reportnya itu akurat ya, tidak ada error dengan relasinya, tidak menggunakan tabel fiktif, CSV-nya bisa di-download, insight dari AI-nya itu sudah muncul ya, dan juga sebagainya ya. Itu untuk prom yang keenam. Kita bisa lanjut ke prom yang terakhir ya, prom ke-7. Untuk prom yang ke-7 ini adalah prom yang saya gunakan untuk
perbaikan ya, perbaikan dari prom yang keenam, yaitu memperbaiki laporannya, laporan presensinya. Di sini kita berikan lagi kondisi sistem saat ini. Jadi course name masih unknown, total studentnya masih kosong. Kita mau memperbaiki. Jadi di sini kita berikan tabel-tabel yang valid ya untuk digunakan. Jadi ada tabel jadwal kelas, mata kuliah, RS detail, dan sebagainya ya, untuk menghasilkan data dengan benar ya. Jadi kesalahan dari prompt sebelumnya adalah Gwen menggunakan relationship yang tidak ada ya. Jadi kita perbaiki. Jadi di sini eh, untuk memperbaikinya kita tidak perlu ya menambahkan endpoint baru karena di sini sudah ada dari prompt sebelumnya ya. Kita pakai saja. Lalu kita juga tambahkan untuk aturan-aturannya dan kita berikan logiknya ya. Jadi kita ambil jadwal itu dari tabel jadwal kelas, ambil mata kuliah dengan kode ya, kode dari tabel mata kuliah, yaitu sama dengan eh, kode MK dari tabel jadwal kelas kita ya. Untuk daftar mahasiswanya dari KRS detail yang nanti akan terhubung dengan ID mata kuliah ya. Dari ID mata kuliah itu kita bisa ambil kode mata kuliah yang sama ya dengan jadwal kelasnya itu. Lalu di sini kita jelaskan kembali. Jadi untuk setiap mahasiswanya itu kehadirannya dihitung dari tabel ini ya, tabel record. Lalu kita joinkan ke table session ya untuk memfilter schedule ID-nya. Baru nanti dihitung total session dan juga persentase kehadiran. Kita berikan lagi untuk statusnya. Jadi untuk output endpoint-nya akan seperti ini ya harusnya. Jadi kita meminta Qwen untuk memperbaiki logic dari query-nya dan juga kita pastikan hasilnya itu adalah sesuai data ya dan juga harus aman. Jadi seperti itu untuk ketujuh prompt yang saya gunakan untuk membangun modul presensi ini. Kita bisa coba untuk menjalankannya ya. Untuk simulasi scan QR code-nya kita perlu device lain ya. Di sini saya menggunakan HP dan juga agar device HP ini dapat mengakses ya aplikasi yang di lokal PC saya, kita menggunakan Ngrok ya. Jadi kita bisa mengaktifkan dulu untuk Ngrok-nya. Karena saya sudah aktifkan ya untuk Ngrok-nya. Dan juga di sini saya sudah mengaktifkan juga untuk aplikasinya. Jadi kita bisa buka ya. Ini untuk HP-nya. Mungkin kita bisa seperti ini. Bisa kita close dulu. Oke, ini kita mau login sebagai mahasiswa dulu ya. Jadi mahasiswa.
Jadi untuk dashboard mahasiswanya, di sini ada sebuah button ya untuk scan QR. Tapi ini nanti saja ya, kita ke Swagger UI-nya terlebih dahulu. Jadi di sini kita lihat untuk Swagger UI-nya sudah ada ya endpoint-endpointnya. Ini untuk generate, ini untuk melihat ya, melihat sesinya, dan juga ini untuk scan-nya ya. Sedangkan ini adalah untuk reportnya ya. Jadi ini kita bisa coba testing langsung di dashboard dosennya ya untuk generate dan juga untuk men-scan-nya ya nanti di device yang lain. Jadi di sini saya bisa masuk ke dashboardnya dosen. Sini untuk dashboard dosen, setiap jadwal itu sudah ada presensi dan juga laporannya ya. Jadi misalkan di sini saya mau membuat presensi di mata kuliah ini, di sini sudah ada tiga ya, sudah ada tiga. Kita juga bisa eh, cek ya, apakah QR code-nya ini akan refresh untuk 1 menit. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, sudah terrefresh ya, tanpa kita perlu merefresh halamannya. Jadi kita bisa coba untuk generate QR di sini untuk sesi yang keempat ya. Oke, sudah berhasil dibuat. Di sini langsung muncul ya untuk QR code-nya. Jadi mahasiswa bisa langsung men-scan untuk sesi yang keempat. Di sini saya coba scan ya untuk mahasiswanya. Di sini kita request kamera, kita menggunakan kamera belakang ya. Kita bisa start. Nah, hasil ya. Kita bisa coba lagi untuk scan ulang. Kita lihat apakah scan untuk sesi yang sama apa bisa juga atau ditolak ya. Kita bisa coba. Nah, tidak bisa ya karena sudah absensi ya. Jadi tidak bisa. Jadi kita juga bisa coba untuk sesi dengan kode QR yang sudah invalid ya. Jadi kita bisa screenshot ini. Misalkan sini. Kita buka ya. Kita buka. Ini sudah berbeda ya. Jadi bisa kita coba tes lagi. Nah, invalid ya untuk QR tokennya. Jadi tidak bisa untuk QR yang sudah invalid ya. Jadi sudah sesuai. Itu untuk generate dan juga scan QR-nya ya. Jika kita kembali,
Di sini ada laporan juga ya. Kita bisa lihat. Nah, di sini ada informasi kelasnya dan juga ada daftar presensi dari mahasiswa. Jadi di sini kita ada beberapa mahasiswa ya. Jadi ini misalkan mahasiswa satu dengan NIM ini, hadirnya itu 4, total sesinya itu 4 ya. Kita tadi buatnya 4. Jadi persentasenya adalah 100%. Maka statusnya aman. Ini untuk mahasiswa lain, statusnya adalah kritis ya, karena kurang dari 50% ya. Di sini ada tombol untuk ekspor CSV. Kita bisa coba. Sini sudah terdownload ya. Kita bisa buka. Nah, ini adalah hasil dari ekspor table ini ya. Berarti untuk fitur ekspornya juga sudah berhasil. Lalu di bawahnya juga ada early warning ya dan juga insight dari AI. Jadi rata-rata kehadiran kelasnya itu 12,5 ya. Karena ini kebanyakan 0%. Di sini ada insight untuk kelasnya. Jadi ada 7 mahasiswa ya yang memerlukan perhatian khusus ya terkait kehadiran. Ini untuk peringatan mahasiswa ya. Untuk mahasiswa dengan nama string 33 dengan NIM ini, mahasiswa tersebut sering tidak hadir ya. Disarankan konseling akademik. Itu jadi untuk insight dan juga peringatan mahasiswa juga sudah hadir ya. Dashboard dosen. Di sini juga ada rata-rata kehadiran kelasnya. Jadi itu adalah hasil dari modul presensi kita ya saat ini. Jadi sudah berjalan dengan baik. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.